Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 273. Kita lanjutkan kajian menarik kita yang semakin mendalam terkait dengan lapisan-lapisan dalam diri manusia. Sudah sekian banyak episodenya, tetapi kita terus melakukan kajian progres semakin mendalam. Satu, berbasis dari informasi Al-Quran Al-Karim sebagai informasi dari Sang Pencipta yang paling tahu kondisi eksistensi diri manusia. Dan yang kedua, kita melakukan kajiannya secara ilmiah dengan pendekatan-pendekatan eksperimental yang lebih terukur. Oke, sahabat sekalian, di episode yang lalu kita telah membahas bahwa jiwa manusia sebagai lapisan kedua, ya kita sudah mengenal ada 3 lapisan. Yang paling kasar dari diri manusia adalah badan materialnya. Yang lebih halus yang disebut sebagai jiwa. Di mana itu adalah badan gelombang, ya fungsi gelombang dari energi yang terkandung di badan material itu. Dan yang ketiga adalah roh yang menghidupkan badan kasar dan badan halus itu menjadi makhluk yang hidup yang disebut sebagai manusia yang sempurna, yang seutuhnya. Di episode yang lalu kita telah melakukan kajian, mendapatkan kesimpulan bahwa antara jiwa dan badan itu sesungguhnya diciptakan secara bersamaan. Baik sudut pandang Al-Quran maupun sudut pandang ilmiah itu memberikan kesimpulan yang sama. Di Al-Quran digambarkan bahwa jiwa, nafs, itu munculnya adalah di dalam rahim. Pada saat manusia diciptakan di dalam rahim, badannya mulai diciptakan dari pertemuan sel telur dan spermatozoa, muncullah sel yang kemudian membelah, membentuk cikal bakal manusia, ada kepalanya, ada kakinya, ada tangannya dan sebagainya, terbentuk badan kasarnya. Maka seiring dengan terbentuknya badan kasar itu muncullah jiwa. Secara ilmiah dan secara fisika memang itu dibenarkan bahwa bersamaan dengan mewujudnya sosok material, maka di dalamnya akan muncul sosok yang energial. Secara gampang digambarkan bahwa setiap benda, setiap materi itu menyimpan energi. Nah, materi itu adalah badan kasar, energi itu adalah badan halus. Detailnya silahkan dilihat di episode, ya 2 episode yang terakhir kita telah membahas itu. Bahwa jiwa terbentuk bersamaan dengan badan kasarnya. Nah, kemunculan badan kasar dan badan halus itu kemudian ditiupi roh sehingga menjadi hidup. Jadilah cikal bakal manusia dan kemudian terlahir kita semua ini di alam dunia. Oke, itu yang pertama yang kita dapatkan kesimpulannya. Yang kedua, di episode yang lalu kita melakukan pembuktian-pembuktian, pendekatan-pendekatan secara ilmiah dan eksperimental bahwa eksistensi badan kasar dan badan halus itu bisa dideteksi dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan peralatan. Kalau badan kasar tentu sangat mudah karena ini materi, ini benda. Dan kita bisa langsung menyaksikan dengan mata kepala tanpa alat bantu pun. Tetapi ketika kita bicara fungsi jiwa yang kemudian digambarkan sebagai fungsi energi dalam bentuk gelombang, maka kita membutuhkan peralatan-peralatan. Dan kita sudah melakukan kajian terkait dengan itu, bahwa jiwa manusia bisa dideteksi keberadaannya satu melalui gelombang yang muncul dari otaknya yang disebut sebagai brain wave, gelombang otak. Di mana gelombang otak itu kita bisa mengukurnya dengan peralatan EEG, elektroencephalograph. Apa yang kita tangkap dari elektroencephalograph itu? Yang pertama adalah gelombang kesadaran. Kesadaran dari sang jiwa itu bisa terukur dengan menggunakan alat perekam gelombang atau EEG ini. Kita bisa mengukur bahkan state atau kondisi level kesadaran seseorang. Apakah dia sadar, setengah sadar, atau tidak sadar misalnya. Itu yang pertama.
Yang kedua, dari otaknya bisa terekam juga gelombang kecerdasannya. Ketika seseorang diberi perlakuan supaya berpikir secara intelektualitas, melakukan aktivitas yang logis, yang rasional, yang analitik, dan seterusnya, maka akan terekam gelombang pikirannya. Yang ketiga adalah gelombang emosi atau gelombang perasaannya. Ketika dia sedang marah, ketika dia sedang sedih, gelisah, khawatir, dan sebagainya, maka juga akan ketangkep gelombang emosinya. Bahkan kemudian bisa diukur sampai ke denyut jantungnya. Seseorang yang emosional, denyut jantungnya akan bergejolak. Marah misalnya, duk, emosi dan seterusnya. Atau sebaliknya, dia sabar yang denyut jantungnya melembut, ikhlas, berserah diri, tenang, tentram, damai. Itu akan terefleksi di jantungnya dan lagi-lagi bisa diukur dengan peralatan. Menggunakan elektrokardiograf misalnya, ECG atau EKG. Maka kesadaran seseorang, intelektualitasnya, perasaannya sebagai fungsi dari jiwa itu bisa dideteksi, bisa diukur dengan menggunakan peralatan. Bahwa jiwa itu ada di dalam badan kasar ini. Ya, itu poin yang pertama, pembuktian eksistensi jiwa secara fungsi gelombang. Yang kedua, kemudian kita menggunakan apa yang disebut sebagai teknik fotografi Kirlian. Di episode yang lalu kita sudah bahas itu melalui eksperimen yang disebut sebagai phantom DNA. Bayangan dari DNA. Apa itu DNA? DNA adalah kode-kode informasi genetik yang ada di seluruh sel kita. Di triliunan sel tubuh kita ada namanya inti sel, dan di dalam inti sel itu ada kode-kode informasi yang disebut sebagai DNA atau genetika. Nah, ternyata dalam penelitian phantom DNA digambarkan kesimpulannya bahwa DNA yang memiliki bentuk berpilin itu, molekul-molekul ACGT, adenin, guanin, sitosin, dan timin yang membentuk kode-kode tertentu dengan struktur tertentu, ternyata itu memiliki jejak. Ketika dimasukkan ke dalam tabung, disinari, muncullah gambar atau pantulan cahaya dari DNA itu. Tetapi yang menarik, ketika DNA-nya dikeluarkan dari tabung eksperimental itu, tempat kosong yang tadinya tempatnya DNA itu disinari, masih ada bayangannya, ada jejaknya. Yang wujudnya, bentuknya seperti DNA fisikal tadi itu. Sehingga kita membuat kesimpulan atau memiliki kesimpulan bahwa ada badan kasar dan badan halus. Badan kasar adalah badan fisikal ini, jasad ini, sedangkan badan halus itu adalah badan energial, badan gelombang. Bentuknya seperti apa? Ya seperti bentuknya badan kasar itu. Kalau DNA ya bentuknya pilinan seperti itu, double helix disebutnya. Kalau badan manusia ya maka jiwa kita, nyawa kita bentuknya ya kayak badan ini. Ada kepalanya, ada matanya, ada otaknya, ada tangannya, ada kakinya, dan seluruh badan itu tetapi dalam bentuk gelombang. Nah, ini yang kemudian muncul pertanyaan di dalam forum kita. Apakah orang yang mengalami kematian itu badannya mengalami kerusakan secara fisikal, lantas badan energinya yang terlepas itu bukannya terurai ya, kemana-mana tidak lagi berbentuk? Bukan. Penelitian phantom DNA menunjukkan ketika badan kasarnya itu dihilangkan, dilenyapkan, dirusak, maka jejak energinya itu bentuknya masih seperti badan kasarnya. Sehingga yang disebut nyawa itu, kesimpulan kita secara pendekatan ilmiahnya adalah bentuknya ya seperti badan kita. Ketika seseorang mengalami kematian, itu sesungguhnya cuma rusaknya badan kasar dan terlepaslah energi dari badan kasar itu dalam bentuk fungsi gelombang. Wujudnya adalah seperti badan kasar ini, tetapi dia bersifat energial atau bersifat gelombang. Nah, secara pendekatan fisika modern, sebetulnya ini mendapatkan bukti-bukti empirik di laboratorium, bahwa sesungguhnya energi itu mengikuti struktur
yang ditempatinya. Yang di episode yang lalu saya sebutkan misalnya pada materi atau benda, katakanlah kayu, itu memiliki struktur energi yang berbeda dengan besi, berbeda dengan batu, dan seterusnya. Yang membedakan apa? Adalah struktur energi yang terkandung di dalamnya. Maka kalau kita lihat secara lebih mikroskopik, dari benda ukuran besar, kita kemudian masuk ke benda berukuran kecil, katakanlah molekul. Molekulnya kayu, dengan molekulnya air, dengan molekulnya besi, molekulnya batu, itu wujud energinya berbeda. Kekuatannya berbeda, strukturnya berbeda, energi ikatnya berbeda, bentuk molekulnya berbeda. Sehingga energi dalam bentuk gelombang dari setiap benda itu juga akan berbeda. Itu kalau kita perkecil lagi dalam skala atomik misalnya, maka atom hidrogen dengan oksigen, dengan nitrogen, dengan karbon, dengan atom-atom yang lain, itu memiliki bentuk yang berbeda. Secara fisikal berbeda, secara energial juga berbeda. Kalau kita perkecil lagi inti atomnya, inti atom hidrogen dengan inti atom helium misalnya, dengan litium, dengan berilium dan sebagainya, itu juga berbeda. Isinya ada berapa proton misalnya, di hidrogen ada 1 proton, di helium ada 2 proton misalnya, litium 3 proton dan seterusnya. Itu menunjukkan secara fisikal berbeda bentuk, bahkan isinya, barangnya, bendanya, partikelnya juga berbeda. Dan kemudian energi yang terkandung di dalamnya juga berbeda. Kita perkecil lagi, proton itu tersusun dari quark misalnya. Quark itu ada 6 jenis misalnya. Up, down, naik, turun. Ada charm strength. Ada lagi bottom, top, atau top, bottom. Itu adalah partikel-partikel dari penyusun proton, penyusun neutron, penyusun partikel-partikel subatomik. Yang kalau ini dipertanyakan atau di breakdown lagi, sesungguhnya quark itu apa? Quark itu adalah pilihan energi. Nah, di sini kemudian muncul istilah abstrak itu. Energi yang berpilin-pilin yang membentuk satu eksistensi tertentu, di mana quark itu memiliki perbedaan antara up dengan down, antara charm dengan strength, antara top dengan bottom, itu berbeda-beda meskipun disebut sebagai quark. Tetapi karakternya berbeda karena pilihan energinya, bentuknya berbeda, putarannya berbeda, muatannya berbeda. Ringkas kata, sahabat sekalian, saya ingin menunjukkan bahwa pada suatu bentukan material, benda, maka di dalamnya ada pilihan energi yang terikat dalam bentuk yang juga spesial, mengikuti bentuk badannya. Ibaratnya energinya itu tercetak oleh materi yang ditempatinya, oleh wadah yang ditempatinya. Jadi kalau wadahnya, jasadnya seperti saya, ya maka energi yang di dalamnya, gelombangnya, itu bentuknya ya seperti badan saya ini. Tetapi fungsinya berbeda. Ini fungsi material, sedangkan jiwanya itu fungsi gelombang dan fungsi energial. Sehingga di dalam fisika kuantum misalnya dikenal ada yang disebut sebagai dualitas partikel gelombang. Jadi di dalam setiap eksistensi partikel yang bendawi, yang material, itu langsung memiliki sifat gelombang. Dan ini dibuktikan secara empirik. Jadi ringkas kata, dalam setiap badan manusia itu ada jiwa yang berbentuk khusus seperti badan itu, tetapi dia adalah energi dan berwujud fungsi gelombang. Nah, ketika badannya mengalami kerusakan, kematian, maka badan gelombang ini lepas bentuknya seperti badan kasarnya. Lantas muncullah pertanyaan, apakah itu tidak terurai? Tidak, karena data-data empiriknya menunjukkan phantom DNA, bentuknya bayangan DNA ya seperti DNA itu. Satu. Yang kedua, apakah dia masih hidup? Iya, masih hidup karena badan energial ini atau badan gelombang ini masih berada di dalam potensi roh, di mana roh itulah potensi kehidupan yang ditiupkan oleh Allah kepada badan kasar dan badan halus yang tadinya terbentuk di dalam rahim itu. Badan kasarnya rusak, badan halusnya masih hidup.
tidak terurai, tidak, masih dalam bentuk badan fisikal atau seperti badan fisikal itu, tetapi di dalam wujud energial dalam fungsi gelombang. Pertanyaan berikutnya lagi, lantas apakah badan halus itu, nyawa itu bisa pergi kemana-mana? Ataukah terikat di satu tempat di mana badan kasarnya berada, misalnya di kuburannya? Tidak, karena dia sudah lepas dari badan materialnya, maka badan halus ini bisa kemana-mana. Nah, kenapa kalau bisa kemana-mana kita tidak bisa mendeteksi keberadaan dari badan halus itu? Ya dikarenakan badan halus ini pindah alam. Itu yang diceritakan oleh Al-Quran. Dan nantinya kita akan memberikan clue-nya. Ilmu pengetahuan modern ternyata memang menunjukkan keberadaan alam-alam yang berdimensi lebih tinggi itu. Tetapi terkait dengan pembuktian ilmiah, keberadaan alam berdimensi tinggi memang masih kontroversial, meskipun teori-teorinya sudah mengarah ke sana semua, yang disebut sebagai multiverse itu. Bahwa alam semesta bukan lagi universe, satu alam saja, melainkan multiverse. Bentuknya bagaimana? Masih dalam proses kajian ilmiahnya. Tetapi indikasinya itu memunculkan alam-alam yang berdimensi lebih tinggi, bahkan dalam M-teori disebut berdimensi 11. Nah, maka kita kemudian melakukan kajiannya bersumber kepada informasi Al-Quran, karena ini adalah informasi dari Sang Pencipta. Ternyata manusia yang mengalami kematian itu sesungguhnya tidak mati, dia masih hidup. Dan itu diinformasikan di dalam Al-Quran Al-Karim, misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanalladzina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Wala tahsabanalladzina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Jangan kalian kira orang-orang yang meninggal, yang terbunuh, yang gugur di jalan Allah itu mati. Jangan kau kira orang yang mati itu mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah, bahkan mendapatkan rezeki. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa orang yang mati itu tidak mati, melainkan tetap hidup, tetapi dengan badan halusnya, karena badan kasarnya sudah mengalami kerusakan, kebinasaan. Lepaslah badan halusnya yang bentuknya seperti badan kasar itu, tetapi berupa fungsi energial atau fungsi gelombang. Jadi ini poin yang pertama, bahwa orang mati itu tidak mati tetapi dia hidup. Yang kedua digambarkan dalam ayat yang berbeda, bahwa mereka memiliki kesadaran, mereka memiliki memori, bahkan ingatan atas perbuatan-perbuatannya selama di dunia. Misalnya yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang yang berdosa itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku bisa berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di belakang mereka ada dinding pembatas sampai hari mereka dibangkitkan. Ayat ini sangat menarik karena memberikan beberapa informasi. Yang pertama digambarkan, idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika datang kematian kepada salah satu dari orang-orang yang berdosa itu, dia mengatakan, qala rabbirji'un. Berkata dia, rabbirji'un, Tuhanku, kembalikan saya ke dunia. Jadi ketika mengalami kematian, badannya hancur, rusak, tapi kesadarannya masih ada.
Dan dia bisa digambarkan, bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kembalikan saya ke dunia. Dia mengalami ketakutan tertentu ketika memasuki alam yang berbeda, yaitu alam kematiannya itu. Di sini menunjukkan satu, ada kesadaran, yang kedua ada perasaan takut, yang ketiga itu memasuki alam yang berbeda. Dikarenakan badannya atau badan kasarnya itu sudah rusak dan dia memasuki alam energial, alam jiwa, alam yang bersifat gelombang atau fungsi gelombang. Di ayat berikutnya kemudian diceritakan, qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Agar saya bisa melakukan kebajikan-kebajikan yang dulu saya tinggalkan ketika berada di dunia. Jadi memorinya itu masih ingat betul, masih tajam betul. Bukan kehilangan memori. Terhadap semua amalannya masih teringat, terekam semua dengan sangat jelas di dalam memori gelombangnya atau memori otak energialnya. Tetapi kata Allah, kalla, nggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu tinggal ucapanmu saja, tinggal kalimat-kalimat saja. Kamu sudah nggak bisa kembali lagi ke dunia. Kenapa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di belakangnya waraihim, jadi dia ini dari dunia masuk ke alam barzah, itu ada dinding pembatas di belakang dia. Artinya dia sudah melewati dinding pembatas itu, masuk ke alam yang lebih progres ke depan, dan di belakangnya ada pembatas yang menyebabkan dia tidak bisa kembali lagi ke dunia. Nggak bisa lagi masuk ke alam berdimensi rendah, alam material. Karena apa? Badannya sudah rusak. Yang sekarang ada, dia adalah berbadan gelombang. Di alam yang berbeda, yang disebut sebagai alam barzah, dikarenakan ayat ini mengatakan, wa min waraihim barzakhun. Apa itu barzah? Barzah itu adalah dinding. Dinding yang membatasi alam kematian atau alam jiwa dengan alam material. Itu ada dinding. Maka kita memahaminya secara saintifik adalah sebagai dinding dimensi. Orang yang sudah lepas, ya, badan halusnya, nyawanya sudah lepas dari badan kasarnya, tidak bisa lagi kembali ke badan kasarnya. Kecuali nanti hari kebangkitan yang dikehendaki Allah. Dalam ayat ini digambarkan ada batas, dinding pembatas yang bersifat dimensional. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sampai nanti dia dibangkitkan. Nah, itu cerita yang berbeda lagi. Tapi poin pentingnya adalah ternyata manusia yang mengalami kematian itu tidak mati dan masuk ke alam yang berbeda. Inilah yang kemudian menjadi jawaban. Ketika ada yang bertanya, kenapa kita tidak bisa atau sulit mendeteksi keberadaan jiwa itu? Kalau dia energi atau dia gelombang, kenapa kita tidak bisa mendeteksi dengan menggunakan peralatan misalnya? Dikarenakan dia memasuki alam yang berbeda, dimensinya berbeda, sehingga energi yang terlepas dari badan tadi tidak berada di alam dunia ini, melainkan masuk ke dimensi yang lebih tinggi, di mana peralatan kita tidak mampu menjangkau dimensi yang lebih tinggi itu. Kecuali cuma samar-samar saja, atau kecuali dia memasuki atau mendekati batas dimensi itu. Seperti alam jin, itu alamnya berbeda. Tidak bisa kita mendeteksi secara semena-mena atau sewaktu-waktu, kecuali makhluk yang bernama jin itu mendekati perbatasan dimensi itu, barulah muncul samar-samar eksistensinya, mungkin suaranya, mungkin penampakannya. Nah, ternyata informasi semacam ini juga diberikan clue-nya di dalam Al-Quran, bahwa orang yang mengalami kematian sudah pindah dimensi ke alam barzah itu bisa terdengar samar-samar ketika memang dia berada di perbatasan dimensi. Nah, Allah menginformasikan terkait dengan ini di surat Maryam ayat 98. Wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rigza. Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka.
Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? Sangat menarik, Al-Quran dalam ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang di zaman dulu yang telah dibinasakan, telah mengalami kematian, dan itu bukan hanya 1-2 orang, tapi dalam bentuk umat, dalam bentuk kolektif. Sesungguhnya mereka satu tetap hidup, tapi berada di alam yang berbeda, dan kemudian diindikasikan di sini, sesekali pernahkah di antara kalian mendengarkan suaranya yang samar-samar? Atau bahkan mungkin ada yang melihat sosoknya secara samar-samar. Kenapa? Dikarenakan mereka sudah berada di alam yang berbeda. Itu pun badannya bukan badan fisikal lagi, melainkan badan yang bersifat energial dalam bentuk fungsi gelombang. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Kita punya informasi kajian yang progres dari episode-episode yang lalu terkait dengan keberadaan atau jejak sang jiwa setelah mengalami kematiannya, maka dia tetap hidup dan memasuki alam yang berdimensi lebih tinggi yang kita tidak bisa sewaktu-waktu berinteraksi dengannya. Tetapi kadang-kadang Allah akan memperlihatkan itu dengan kehendaknya. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan tambahan informasi dan hikmah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.